sampai Merauke. Ayo semuanya bangun. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali. Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan mencoba tepuk anak hebat ya. Berdiri lagi, biar semangat lagi ya. 3, 2, 1, tepuk anak hebat. Pagi merdeka dan olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tangan buat kita semua ya. Jadi kalian sebagai anak-anak Indonesia ya, sebisa mungkin kalian melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semuanya tadi bangun pagi apa tidak? Ya. Terus sholat subuh semuanya apa tidak? Ya. Sholat subuhnya berjamaah apa sendiri? Ada yang berjamaah, ada yang sendiri, nggak apa-apa ya. Semuanya bagus. Kemudian olahraga ringan apa enggak? Ya. Jadi nggak apa-apa jalan kaki di depan rumah 5 menit atau hanya sekedar meregangkan badan ya, nggak apa-apa. Setelah itu kalian sebelum berangkat sekolah harus apa? Sarapan ya, sarapan, karena sarapan itu penting buat kalian. Setelah itu kalian apa? Setelah sarapan belajar, sebisa mungkin belajar ya, membaca materi yang akan kita pelajari hari ini atau sekedar mengulang pelajaran yang sudah dikerjakan di sebelumnya ya. Terus jangan lupa bermasyarakat. Bermasyarakat itu apa? Misalkan kamu berangkat sekolah, ketemu tetangga, kamu menganggukkan kepala atau sekedar menyapa atau tersenyum. Itu termasuk salah satu bermasyarakat ya. Bagus. Kemudian selanjutnya kalian kan tadi bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, ya enggak? Ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah Indonesia yang terbentang dari ujung barat Pulau Sabang itu di Provinsi Aceh sampai ke Merauke itu di ujung timur Provinsi Papua ya. Jadi negara kita itu kan negara kepulauan ya. Ada 5 pulau besar, Kalimantan, Sumatera, apalagi Jawa, Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi ya. Jadi ada 5 pulau besar dan ada juga pulau-pulau kecil. Nah, dari ujung barat sampai ujung timur kepulauan Indonesia itu jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh. Walaupun berbeda-beda pulau, walaupun jaraknya jauh, kita tetap harus bersatu padu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian ketika zaman dahulu ya, belum ditemukan teknologi handphone seperti sekarang ini, biasanya orang berkomunikasi menggunakan surat. Iya, surat itu apa? Siapa yang tahu apa itu surat? Apa ya surat? Surat itu tuh tulisan di kertas, kemudian dikirimkan kepada orang yang ingin kamu beri kabar. Itu namanya surat. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bab berapa? Bab 1. Bangga menjadi anak Indonesia. Materinya adalah surat resmi dan tidak resmi ya. Antara lain ada formulir, surat resmi, dan surat elektronik. Pelajaran pada hari ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, dengan menyimak penjelasan dari Bu Guru, kalian nanti dapat
komunikasi. Lalu bisa juga menggunakan surel atau surat elektronik atau email. Siapa yang pernah membuat email? Membuat email? Ya, membuat email, mengirimkan email itu ya. Nah, selanjutnya tujuan surat itu untuk apa? Memberikan informasi. Informasi. Apa lagi, Fi? Coba tujuan surat. Mengajukan permohonan, pemberitahuan, undangan atau menyampaikan perasaan. Selanjutnya, fungsinya apa? Coba. Nanti tertulis. Komunikasi, Terus? formalitas Dan media media
Ya, kemudian ini namanya nomor panggilan dan hal. Ini tujuan. Ini salam pembuka ya. Kemudian ini isi surat, salam penutup. Kemudian di sini identitas pengirim. Itu contoh surat resmi. Lalu yang kedua ada surat pribadi. Ayo coba dibaca-baca. Dibaca bersama. Apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat berupa korespondensi antar sesama teman atau keluarga. Contohnya, tadi kita sudah bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kamu mau mengirimkan surat untuk temanmu yang ada di Kalimantan. Berarti itu adalah contoh surat pribadi. Siapa yang orang punya saudara atau teman tapi letaknya jauh? Cung, oke. Adit punya teman atau saudara di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, Adit nanti bisa berkorespondensi atau berkirim surat dengan temannya yang ada di Jawa Barat, ya. Nah, berarti kalau Adit mengirimkan surat kepada temannya, surat Adit ini contoh surat resmi atau surat pribadi? Pribadi apa resmi? Pribadi. Pribadi. Kalau misalkan Bu Guru besok menitipkan surat undangan kepada orang tua kamu, undangannya dari sekolahan untuk kegiatan rapat, berarti itu contoh surat resmi atau pribadi? Resmi. Betul. Nah, sekarang ciri surat pribadi. Yang pertama apa? Tidak menggunakan kod surat. Yang kedua, Tidak ada dan tidak perlu nomor surat. yang ketiga, Salam buka dan menurut variasi. maksudnya bervariasi bagaimana? Kalau surat resmi itu bahasanya resmi, bahasanya formal, dengan hormat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau surat pribadi tergantung kamu misalkan ke siapa, ya, ke orang tua, misalkan salam rindu dari anakmu, ke teman salam sayang, atau bisa juga salam bahagia. Ini yang dimaksud dengan salam buka dan penutup itu bervariasi. Semoga kita segera bertemu. Salam kangen, gitu ya. Kemudian penggunaannya bebas bahasanya sesuai dengan keinginan penulis. Ya, bebas tetapi harus tetap sopan. Unsur wajib dalam surat pribadi ada tempat dan tanggal penulisan surat. Biasa
media atau sarana, ya. Kamu bisa mengirimkan surat untuk teman, tapi kamu juga bisa, misalkan kamu sebagai perusahaan, kamu bisa mengirimkan surat resmi, ya, antar perusahaan. Nah, selanjutnya contoh surel, ya, contoh surat elektronik, ya. Di sini ada akun apa? Nah, ini kamu mau menulis surat. Ini biasanya di sini ada new, ya, baru. Kamu klik di sini, lalu kamu kirimkan isi alamat yang mau kamu kirimkan email itu ke siapa, ya. Sini tulis alamat, lalu kamu tuliskan perihal, misalkan latihan atau perihal misalkan undangan atau pemberitahuan, terus kamu isi pesan di sini. Kalau sudah, di sini ada gambar segitiga kecil di bawah. Nanti kamu klik, nah email itu akan kamu kirimkan ke orang yang kamu tuju. Ini cara membuatnya. Yang pertama bagaimana? Ketik atau buat akun email di Google. Ya, lalu selanjutnya buat akun untuk diri sendiri. lalu Masukkan nama Anda, tanggal lahir dan jenis kelamin. kemudian Di kolom nama pengguna, masukkan nama pengguna. selanjutnya Masukkan dan konfirmasi sandi Anda. terus Klik berikutnya dan centang patuhi aturan yang berlaku. opsional itu tambahkan dan verifikasi nomor telepon untuk akun Anda. Jadi penting sekali kamu memiliki nomor telepon yang aktif, ya. Karena kalau kamu emailnya nggak bisa di login, ya, atau lupa password, kamu bisa akses menggunakan